Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin akan menawarkan pembangunan Stadion Makassar ke investor asing. 3 investor asing akan disasar, antara lain dari Qatar, Belgia, dan Cina. Untuk itu, Munafri mendorong percepatan penggodokan dokumen perencanaan pembangunan stadion tersebut. Feasibility studies harus disusun segera sebagai bahan yang akan disodorkan ke calon investor. Hal itu diucapkan Munafri Arifuddin saat diwawancarai di Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, pada Jumat 11 April 2025. Munafri mewanti-wanti seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk bergerak masif menyelesaikan kebutuhan dokumen perencanaan program tersebut. Mantan bos PSM ini mengestimasi anggaran yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan pra-FS sekitar 2,5 miliar rupiah. Sementara anggaran untuk konstruksi belum dikalkulasi secara detail, kata Munafri. Hitungan kasarnya untuk kapasitas 15.000 kursi bisa mencapai 200 hingga 300 miliar rupiah. Belum termasuk kebutuhan lainnya seperti penimbunan lahan maupun fasilitas pendukung lainnya. Munafri menyampaikan ada 3 opsi pendanaan proyek prestisius ini. Pertama, menggait pihak swasta yang bisa mengakomodir 100% pembiayaannya. Yang kedua, Pemkot juga membuka peluang untuk sharing pendanaan dengan calon investor. Yang ketiga, murni menggunakan APBD Pemkot Makassar. Respon terhadap partnya masing-masing, dan saya berharap setelah itu menjadi sebuah alur, menjadi sebuah alur yang bisa kita langsung lakukan proses pekerjaan. Saya mau pekerjaan itu sudah ada tahun ini. Walaupun bentuknya dari hasil kita semuanya ini, kita akan menentukan bahwa apa yang harus kita lakukan di awal. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu silakan. Tadi terkait stadion Pak Wali. Terkait stadion rapat tadi. Stadion ini kita sudah mau atur alurnya. Artinya mulai dari perencanaannya semuanya sudah masuk di wilayah itu. Semua instansi yang terkait, SKPD yang terkait ini sudah harus dijadikan jadi satu. Jadi leadnya ada di PU, PU yang menjadi lead. Nah, sehingga ini nanti anggaran awalnya akan kita membuat yang namanya feasibility study. Nah, feasibility study inilah nanti menjadi dasar pola kita membangun. Berapa besar kapasitas, berapa besar tanah yang akan digunakan, dan sebagainya. Nah, lalu semuanya akan masuk di dalam wilayah perizinannya, apakah AMDAL-nya, AMDAL Lalin, dan sebagainya. Termasuk nanti di desain detail engineering-nya. Pak, tadi ada pihak GTA, apakah itu akan menjadi investor Pak? Yang dari Qatar tadi Pak? No, lain. Jadi ini kita masih tawarkan ke tempat-tempat. Jadi ini akan kita tawarkan ke beberapa investor. Ya, kita berharap ada investor, 2-3 investor yang kita sounding bahwa jawabannya yes or no. Tentu butuh waktu juga untuk mempelajari itu. Syukur-syukur kalau dalam waktu dekat ini bisa langsung memberikan jawaban. Investor dari mana? Ada surat Pak ya dari GTA. Ya, kita akan memberikan ada 3, salah satunya kita akan memperlihatkan bahwa kebutuhan kita ini loh. Nah, kalau umpamanya setuju, ayo. Kalau enggak ya bisa. 3 investor itu Pak dari mana? Ada yang kita tawarkan? kita mau tawarin ke Qatar, ada dari Belgia, ada satu dari Cina kalau nggak salah. Pak, sudah ada hitungan estimasi anggaran untuk feasibility study ini? Ya, kira-kira anggarannya kita ada mungkin di angka sekitar 2,5 miliaran lah kurang lebih. Itu sudah mencakup semua perizinan juga Pak? Iya kan, FS-nya itu dia akan melihat seperti apa visibility-nya yang ada di wilayah itu. Jadi sudah ada gambaran bahwa kan seperti ini kira-kira begitu. Itu di pokok Pak ya, bisa diambilkan di APBD pokok ya? Bisa. Berarti skema penganggarannya juga menggunakan APBD Pak ya? Ya, itu di awalnya pra-FS, kan ada pra-FS dulu baru masuk ke FS-nya. Untuk kesiapan lahan dan lain-lain termasuk lokasi tetap masih Tetap kita masih bicara untia. Terus kita akan bicara menyangkut masalah legal administrasinya. Benar-benar ini milik pemerintah Kota Makassar. Pak, kalau hitungan kasar anggaran yang dibutuhkan untuk infrastruktur kira-kira berapa Pak? Saya nggak tahu secara detail, tapi kita lihat tergantung berapa besar
kapasitasnya. Iya. Ya, kalau saya sih hitung-hitungannya mungkin di angka sekitar 200 sampai 300 miliar. Itu untuk 15.000 seat Pak. Iya, untuk 15 ribuan seat. Itu sudah jadi Pak. Jadi. Termasuk jogging kawasan. Oh enggak, belum masuk semua. Makanya saya bilang harus detail engineeringnya ada. Jadi maksudnya jangan berpikir bahwa membangun stadion itu sama dengan membangun kandang ayam. Enggak boleh, harus, karena ini kenapa high risk building. Orang yang datang, bayangkan kalau ada apa-apa dengan orang nonton 15.000 lalu rubuh. Bayangkanlah apa yang terjadi. Pak, kapasitas 15.000 itu sudah masuk standar FIFA ya Pak? No, jangan bicara begini. Kapasitas 2.000 juga kalau sesuai dengan regulasi FIFA masuk di dalamnya. Jadi FIFA tidak mengatur jumlah kayak gitu. Pak, sudah ada gambaran Pak ya model kerjasama nanti dengan investor misalnya. Kan model kerjasamanya itu 50-50, full investasi, full pemerintah daerah. 3 opsi Pak ya. Iya, 3 opsi aja. Misal Pak, belum dalam waktu dekat belum ada investor yang tertarik, apakah keuangan daerah mampu Ya Pak kan untuk harus kita kasih siap dulu pematangan lahan itu harus ada keterlibatannya pemerintah daerah di situ. Pak tadi mengemuka diupayakan groundbreakingnya itu sudah bisa bulan Mei Pak ya. Enggak ada, siapa yang bilang? Tidak ada. Ini sampai Agustus. Tidak ada groundbreaking sebelum yang namanya data-data awal itu siap. Itu. Perencanaan. Kalau groundbreaking kalau FS itu mau dibikin 1-2 hari juga lama. Artinya perencanaan dulu Pak ya dimatangkan. Jadi perencanaannya dulu dikasih detail, setelah kelihatan perencanaannya, baru kita bisa tahu ini perencanaannya nih. Apa yang harus dibikin duluan dari hasil perencanaan. Kira-kira kalau konstruksinya Pak, Tidak bisa kita bicara konstruksi kalau perencanaannya FS belum dulu, Pak, ya? selesai. Pak, satu lagi Pak. Supaya runutan-runutannya menjadi satu. Supaya semuanya berfokus karena kita akan bikin semuanya kita buang ke PU. Jadi saya berharap teman-teman juga yang ada di sini coba-cobalah melihat walaupun tidak semua terlibat dalam proses desain and build-nya, tapi lihat-lihatlah ada beberapa referensi terhadap stadion yang bisa kita bangun di situ. Yang kedua, bahwa proses pembangunan ini harus cepat. Dan tanggal berapa yang bilang datang itu orang? 20 orang dari Belgia itu sudah datang lihat. Mudah-mudahan tidak ada halangan yang kita bisa maksimalkan. Jadi hari ini tolong kita bikinkan timnya, pilih oleh sama PU, yang lainnya support segala macam bagiannya masing-masing. Tapi yang paling penting juga dari pertanahan, fixkan tanahnya clear. Jadi kalau orangnya datang, ini sudah harus ada dokumen yang bisa kita present. Jadi tolong dibuatkan memang nih ininya, layoutnya, positioningnya, legal administrasinya, terus nanti tambahan-tambahan seperti bagaimana perizinan terhadap lingkungannya, lalu lintasnya, alur flow keluar masuknya. Nah, kalau ini menurut saya ini tidak usah lebih dari 15.000 menurut saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.